Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang boleh kami temui. Dan Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk disertai oleh Allah, bahkan dibuat berhasil. Dan kami akan memulai pagi ini dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah gaya hidup penyembah. Ada satu ayat yang ingin saya baca pada pagi hari ini, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mencari tahu arti kata memuja, menyembah, maka rupanya menyembah itu serupa dengan memuja. Artinya antara lain adalah dia hormat, tunduk, kemudian juga dia takluk kepada yang disembah. Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau seseorang itu memuja sesuatu, kalau dia itu tunduk, kalau dia itu menyembah, maka apa yang dilakukan cenderung untuk meniru sesembahannya. Apa yang dilakukan cenderung untuk selalu dekat dengan yang disembah atau yang dipuja. Untuk selalu merasa seolah-olah bahwa hidupku menyerupai dengan yang saya puja dan saya sembah. Beberapa waktu yang lalu ada satu penyanyi yang kita kenal namanya Madonna. Karena begitu terkenalnya maka sampai ada orang yang memuja dia, yang sangat menyanjung dia, sehingga potongan rambutnya ditiru, model bajunya ditiru, padahal wajahnya belum tentu sama, tubuhnya juga belum tentu seperti beliau. Tetapi karena saking inginnya dekat dengan yang dipuja, ya seperti itu. Nah, pada zaman ini cukup banyak orang-orang muda, karena dia melihat namanya pemain sepak bola namanya Ronaldo itu hebat, maka walaupun dia tidak bisa main sepak bola, dia akan memotong rambutnya seperti potongan rambut Ronaldo. Karena seolah-olah dia itu dekat dengan saya harus serupa dengan dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, intinya adalah ketika seseorang itu memiliki pujaan atau sesembahan, dia ingin hidupnya bersesuaian dengan yang dia puja dan dia sembah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi penyembah itu bukan hanya dalam konteks saya menyanyi lagu rohani, itu sebagai sebuah tindakan penyembahan. Bisa jadi iya. Jadi menyembah bisa dilakukan dengan memuji, menyanyi. Tetapi menyanyi belum tentu melakukan suatu penyembahan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi sikap hidup sebagai penyembah seperti apa? Bukan hanya keluar dari mulut, tetapi apa yang dilihat, yang didengar, yang difikirkan, yang dilakukan adalah mengarah, mendekat, menyesuaikan pada yang kita sembah. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah ada di sebuah kota di Jawa Tengah, di bawah kaki sebuah gunung. Ketika saya sedang olahraga, saya bertemu dengan seorang ibu yang berjalan dengan membawa tenggok ya di belakang, kemudian dia membawa masakan seekor ayam yang sudah masak. Lalu saya tanya, "Ibu, badhe tindak pundi? Ibu mau kemana?" Jawabnya, "Kawula badhe atur pisungsung. Saya mau membawa persembahan." Nah, karena ada beberapa orang yang datang ke sana, saya bertanya ke orang lain, kemana perginya? Oh, ada sebuah tempat, kami mengucapkan syukur karena kami diberkahi dalam keadaan baik, maka kami memberikan persembahan di sebuah tempat. Artinya apa? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar dia bicara, bukan sekedar dia menyanyi, tetapi ada tindakan. Bapak Ibu dan Saudara bayangkan jam berapa dia harus masak, jam berapa dia harus menyiapkan segala sesuatu. Bahkan dilakukan ini sebulan sekali. Nah, itu sebabnya dari kejadian-kejadian itu saya mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang yang memiliki gaya hidup penyembah,
Maka yang pertama, dia harus rendah hati. Bapak Ibu bayangkan, dia datang pagi-pagi untuk ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dia bukan orang yang rendah hati, ngapain saya mau datang dengan membawa masakan dan memberikan persembahan sebulan sekali? Dia mau merelakan menyisihkan waktu yang lainnya ditinggalkan, tetapi dia menyiapkan sesuatu yang khusus untuk yang disembah. Nah, kemudian selain dia disiplin, dia juga mesti rendah hati. Daniel di dalam Alkitab, ketika dia menghadapi sebuah keadaan yang mengerikan, masuk ke gua singa, apa yang dilakukan? Seperti biasanya, dia berdoa 3 kali sehari. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semestinya ketika hidup kita adalah hidup sebagai penyembah, maka dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi dan dimanapun kita berada, ada kedisiplinan, ada kerendahan hati, ada suatu tindakan pengutamaan pada Dia yang kita sembah. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi hidup sebagai penyembah yang saya maksudkan di sini adalah mari. Bukan hanya ketika di gereja kita menyanyi dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, itu hanya terjadi di mimbar. Tetapi di tempat kita berada, di rumah kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bersosialisasi, pada hari Minggu, pada hari yang lainnya, jadikan hidup saudara dan saya menjadi hidup seorang penyembah. Apa itu? Disiplin, rendah hati, dan berikutnya adalah mengutamakan Dia yang saya sembah. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Setiap tindakan kita, pikiran, pandangan, pendengaran, perkataan dan sikap kita adalah memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk persembahan kita. Puji Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki hati dan hidup sebagai penyembah yang benar, supaya nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan
biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan